kita ke orang lain insya Allah menjadi pahala juga buat orang yang sudah meninggal kelak saudara kita atau kerabat kita. Kali ini oleh-oleh yang kedua katanya berhubungan dengan harta dan harus ikhlas. Akhirnya bisa menjadi pahala buat kerabat yang sudah meninggal. Harta yang seperti apa Dai Raja? Mohon penjelasannya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min thalathati asya." Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa itu? Awaladun soleh yad'ula, ilmun yuntafa'u bi, dengan sedekatun jariyah. Yang jadi pertanyaan, apa kalau saya bersedekah sampai enggak kepada orang yang meninggal? Dari Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," ini hampir sama tadi ceramahnya Ustaz Syam. Orang tua saya kemarin meninggal, tidak ada wasiat apa-apa yang diberikan sama saya. Apa kalau saya bersedekah atas nama orang tua, diterima enggak oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan diterima. Itulah enaknya punya anak soleh. Ya, enaknya punya anak soleh. Anak soleh itu walaupun tidak mendoakan orang tuanya, walaupun tidak mendoakan, seumpama dia tidak mau mendoakan. Tapi selama anak itu melakukan kebaikan, pahala anak tidak dikurangi oleh Allah. Seumpama anak sholat, anak puasa, anak bersedekah, anak berangkat tanah suci. Pahala anak tidak dikurangi oleh Allah. Pahala tersendiri mengalir untuk keluarganya. Masya Allah. Itu enaknya punya anak soleh. Makanya jadikan setiap berdoa jangan rezeki terus yang kita minta. Tapi mintalah kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah jadikan anakku anak soleh dan soleha. Ini kan sebagian orang kalau berdoa rezeki terus takut anaknya kelaparan. Iya, mintalah kepada Allah supaya jadi anak yang soleh. Yang jadi pertanyaan Ustadz, kalau keluarga saya bukan orang tua saya yang meninggal, keluarga yang meninggal. Apa kalau saya bersedekah atas nama keluarga saya diterima enggak oleh Allah? Walaupun itu tidak disebutkan namanya. Kalau bisa disebut namanya dan disebut binnya atau bintinya. Insya Allah diterima oleh Allah. Kalaupun misalnya kita tidak tahu siapa bintinya. Apalagi orang-orang tua dulu kita. Kadang kan dia tidak tahu siapa bintinya, siapa nama ininya. Kita yang cucu-cucunya tidak tahu. Sedekah saja. Niatkan untuk orang tua kita. Niatkan untuk keluarga kita. Insya Allah pasti diterima oleh Allah. Allah tahu yang ada dalam hati kita. Iya, jadi bersedekah walaupun sedikit ya atas nama orang tua kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita semua yang hadir di sini, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, jadikan anak kita anak soleh dan soleha. Insya Allah di yaumil akhir nanti, di dalam kubur, jangan di yaumil akhir, di dalam kubur orang tua sangat bahagia sekali. Ternyata anak atau keluarga masih ada yang mendoakan. Gitu. Dai aku mau nanya. Kalau misalnya kan ada wakaf, ada sedekah ya. Yang terbaik mana sih untuk menjadi pahala bagi orang yang sudah meninggal kalau kita lakukan itu untuk kerabat kita? Nah ini sedekahnya sedekah apa nih? Misalnya atau wakafnya wakaf apa? Oh harus jelas ya? Iya. Misalnya sedekahnya uang sama wakaf tanah gitu. Kalau uang ya mengalir juga sih. Mengalir selama orang itu dia pakai dalam kebaikan, mengalir. Tapi kalau yang namanya wakaf, contoh saya wakaf Al-Quran di masjid. Orang baca 1 huruf pahalanya 10, itu dilipat gandakan oleh Allah. Pahala tersendiri mengalir orang yang meninggal, yang mewakafkan itu. Apalagi tanah, kita wakafkan untuk masjid. Selama masjid itu dipakai dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu akan mengalir terus pahalanya. Gitu coy. Terjawab semua. Terima kasih Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Dai Raja. Terima kasih jamaah juga pasti insya Allah setelah ini paham, belajar sedikit-sedikit, insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk jamaah dan juga keluarganya ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Kita lanjutkan lagi. Aku mau nanya sama Habib Usman nih. Boleh. Habib insya Allah kan tahun depan kita udah bisa pergi haji ya. Amin, ya Allah, amin. Apa nih yang bisa kita lakukan ya Habib ya? Untuk menjadi pahala bagi keluarga kita yang sudah meninggal nih. Kalau kita lakukan ketika kita sedang beribadah haji. Ada nggak nih Habib Usman? Ada, banyak. Apa?
Sekarang apa besok? Sekarang dong, jangan nanti pas mau berangkat haji. Silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma salli ala sallallahu sayyidina alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan insya Allah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah Amin, ya ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Dan yang ketiga ini ketiga ya. Ya. Oleh-oleh yang diberikan untuk siapa mereka yang telah berpulang ke rahmatullah ataupun yang wafat, kita bisa membadalkan haji ataupun umrah. Ani Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni sami'a, dia mendengar, Rasulullah mendengar, rajulan, seorang laki-laki, ya gulu, dia berkata, labaika an subrumah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk subrumah. Gola man subrumah, Rasulullah bersabda, siapa itu subrumah? Siapa nih subrumah? Maka gola akun li au garibun li. Dia adalah saudaraku ya Rasulullah. Dia adalah kerabatku ya Rasulullah. Gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajjata an nafsika, apakah kamu sudah haji? Rasulullah nanya nih, lu udah haji belum gitu kan? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya sama ini orang, maka dijawab oleh ini orang itu, gola la, dia bilang belum, saya belum haji ya Rasulullah. Gola hajjun an nafsika thumma hujja an subrumah. Kamu haji dulu, barulah kamu bisa membadalkan hajinya subrumah. Oleh karena itu, boleh membadalkan umroh ataupun haji untuk keluarganya dengan syarat. Yang pertama, dia pernah haji ataupun umroh. Misalkan saya udah pernah haji, saya mau badalkan buat kakek saya atau buat orang tua saya yang telah berpulang ke rahmatullah, mertua saya misalkan, maka saya boleh untuk membadalkan karena saya udah pernah haji. Saya pernah umroh, saya boleh membadalkan untuk mereka yang berpulang ke rahmatullah. Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia atau masih hidup tapi sudah tua ataupun sakit payah, dia boleh membadalkan untuk yang meninggal dunia. Yang masih hidup boleh, tapi dengan catatan sudah uzur, nggak kuat berangkat karena 95% atau 99% haji adalah fisik, umroh juga fisik. Misalkan dia yang dimana sakitnya keras atau sakitnya udah nggak bisa payah ya, maka boleh dibadalkan haji ataupun umroh. Dan syaratnya adalah yakni muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, innad dina indallahil Islam. Dan juga tidak boleh mencari uang daripada badal haji. Ente mau aneh badalin haji, orang tuanya yang pulang ke rahmatullah misalkan, Ya. tapi bayar 10 juta. Ah, Itu nggak boleh. nggak boleh ya. Berarti kan dia pamrih, ya kan? Oke. Dia Jadi pamrih. komersil ya. Iya. nggak Oh boleh. berarti kalau misalnya kita naik haji kita membadalkan orang yang sudah meninggal itu ya maksudnya digantiin gitu ya, dihajikan atau diumrohkan ya Bib ya. Betul. Masya Allah baik. Ente mau aneh badalin? Jangan dulu aku mau sendiri dulu. Harus mati atau sakit Iya, parah. aduh, jangan dong. Habib terima kasih Habib Iya, untuk oke, penjelasannya, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah kita lanjutkan lagi yuk. Sekarang berhubungan dengan, nih harus nanya ini sama Ustadz Syam nih yang suka berpergian soalnya. Kok bepergian? Kan suka keluar kota, Traveling ada gitu. traveling. Ya, tentang apa tuh? Katanya oleh-oleh yang bisa kita berikan kepada kerabat atau siapapun yang sudah meninggal itu atau keluarga ya pastinya ya. Iya. Adalah berhubungan dengan bepergian. Maksudnya gimana tuh bepergian? Bukan bepergiannya, tapi peristirahatannya. Jadi ini ada hubungannya dengan tempat nginap. Nah, mungkin bisa diartikan membangunkan hotel. Oh, Berat nggak? berat banget. Kalau berat nanti kita cari ringannya setelah yang satu ini. Aduh, nanti ya setelah satu ini ya. Nanti. Jangan kemana-mana jamaah, nanti akan dijawab. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.